Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Faslun ay hadza faslun, adapun ini adalah satu fasal fi bayanin najasati wa izalatiha, di dalam menjelaskan najis-najis dan juga menghilangkannya. Wa hadzal faslu, dan adapun fasal ini mazkurun itu disebutkan fi ba'din nusakhi, di sebagian beberapa redaksi, kubayla kitabis sholati, disebut di sebelum kitabus shalah. Jadi fasal ini biasanya kalau di beberapa kitab yang lain itu disebut di sebelum sholat. Wan najasatu, dan adapun najis lughatan secara bahasa, asyai'ul mustaqdzaru, adalah sesuatu yang dianggap kotor. Wa syar'an, dan menurut syara, kullu ainin adalah setiap sesuatu benda, harumah yang haram, tanawuluha apa memanfaatkannya, alal itlaq secara mutlak, halatal ikhtiyar di dalam keadaan ikhtiar, yaitu di dalam keadaan boleh memilih, ma'an suhulatit tamyizi, beserta mudahnya memisahkan, la li hurmatiha, bukan karena memuliakan benda tersebut, wala, dan bukan listikadzariha, karena menganggap kotornya benda tersebut, wala, dan juga bukan lidororiha, karena berbahayanya benda tersebut, fi badanin, baik di dalam badan, au aklin, atau di dalam akal. Wadakhalah, dan masuk fil itlaqih, di dalam kata-kata itlaq, di depan kan ada bacaan alal itlaqih, masuk di dalam kata-kata tersebut qalilun najasati, apa sedikitnya najis, wa katsiruha, dan juga banyaknya najis. Jadi baik itu najisnya sedikit maupun banyak, itu tetap dinamakan najis. Wa kharaja, dan keluar bil ikhtiyari, dengan kata-kata ikhtiar, di depan kan ada lafaz halatul ikhtiyar, keluar dari kata-kata itu ad-daruratu, apa dalam keadaan darurat. Fa innaha, karena sesungguhnya dalam keadaan darurat, tubihu, itu boleh siapa orang tanawulan najasati, ke menggunakan najis. Jadi kalau di dalam keadaan darurat itu sudah enggak apa-apa menggunakan najis, tapi dalam rangka sekadarnya saja. Wa bisuhulatit tamyizi, dan juga keluar dengan kata-kata suhulatit tamyizi, yaitu mudah memisahkan. Aklududi al-mayyiti, memakan ulat yang mati, fi jubnin, di dalam keju, au fakihatin, atau di dalam buah apel. Jadi tidak haram memakan ulat yang mati di dalam jubnin, yaitu di dalam keju, apabila sulit untuk memisahkan, dengan artian tidak melihat atau tidak sengaja dimakan. Wa nahwi dzalikah, dan umpamanya hal tersebut. Wa kharaja, dan keluar juga biqaulihi, dengan perkataan Kiai Musannif, la li hurmatiha, bukan karena kehormatannya atau kemuliaannya. Keluar mayitatul adamiyyi, apa mayatnya anak Adam. Jadi mayatnya anak Adam di sini meskipun haram dimanfaatkan dan juga mudah untuk memisahkan dari benda yang lain, akan tapi mayatnya anak Adam di sini tidak dinamakan najis, akan tapi tetap masih dalam keadaan suci. Wa bi adamil istikdzari, dan juga keluar dengan kata-kata adamil istikdzari, yaitu tidak dianggap kotor. Al maniyu, apa mani, wa nahuhu, dan juga umpamanya mani. Keluar dari kata-kata tersebut yaitu mani. Mani ini kan haram memanfaatkannya dan juga mudah untuk memisahkan dari benda yang lain. Akan tapi mani ini tetap dihukumi suci karena ada hadis yang menjelaskan tentang kesucian mani tersebut. Meskipun mani tersebut dianggap kotor. Karena tolak ukur najis itu bukan dilihat atau berdasarkan dari bersih atau kotornya suatu benda. Wa bi nafyi darari, dan keluar juga dengan kata-kata nafyi darari, tidak ada kemudaratan. Al hajaru, apa batu, wan nabatul mudirru, dan juga tumbuh-tumbuhan yang bermudarat, bi badanin, baik di dalam badan, au aklin, atau di dalam akal. Jadi
batu ini meskipun bahaya untuk digunakan dan juga tumbuh-tumbuhan yang bermudarat digunakan untuk makan misalkan, itu berbahaya di dalam badan ataupun akal, tetap hajar atau batu atau tumbuh-tumbuhan yang bermudarat ini dikatakan suci. Tsumma kemudian dzakarul musannifu menyebutkan al-musannifu siapa kiai musannif dhabitan ke penjelasan atau ke definisi lin najisil khariji yang dimiliki najis, al-khariji yang keluar minal kubulih dari kubul, wad duburih dan juga dubur. Biqaulihi dengan perkataan kiai musannif, wa kullu ma'in kharaja minas sabilaini najisun. Dan adapun setiap sesuatu yang encer atau sesuatu yang basah, kharaja yang keluar, apa kullu ma'i tersebut minas sabilaini dari kedua jalan, baik kubul maupun dubur, najisun itu adalah najis. Wa huwa dan adapun kullu ma'i yaitu setiap sesuatu yang basah yang keluar dari kedua jalan tersebut, swadikun itu mencakup bila khariji dengan keluar al-mu'tadih yang lumrah, kalbauli seperti kencing, wal ghaiti dan juga berak, itu semuanya najis. Wa bin nadirih dan keluar dengan jarang terjadi, kadami seperti darah, wal qaihih dan juga nanah. Illa kecuali al-maniyah mani. Jadi kecuali mani, yang mana mani ini tetap suci hukumnya. Mani min adamiyin, yaitu dari maninya anak Adam, aw hayawanin atau hewan, ghairi kalbin wa khinzirin, selain maninya anjing dan juga babi. Wa ma tawallada minhuma, dan sesuatu yang timbul atau terlahir minhuma dari keduanya, yaitu anjing dan juga babi. Aw min ahadihima, atau dari salah satu keduanya. Ma'ahayawanin tahirin, beserta hewan yang suci. Misalkan anjing kawin dengan kambing misalkan, terus mempunyai anak. Jadi maninya anaknya tersebut itu tetap dihukumi najis. Wa kharaja dan keluar bima'in dengan kata-kata sesuatu yang encer atau sesuatu yang basah, ad-dudu apa ulat. Jadi kalau ulat ini tidak dihukumi najis, akan tapi tetap suci dengan syarat ulatnya tersebut masih hidup. Wa kullu mutasallibin, dan adapun setiap sesuatu yang padat, la tuhiluhu, yang tidak bisa merubah atau tidak bisa mencernakan hu ke benda yang padat tersebut, al-ma'idatuh apa pencernaan makanan yaitu perut, falaisa maka tidak ada apa benda yang padat tersebut binajisin itu dinamakan najis. Bal akan tapi huwa adapun kullu mutasallibin, yaitu benda yang padat tersebut, mutanajisun itu dinamakan mutanajis. Ya tuhuruh yang bisa suci apa benda padat tersebut bil ghuslih dengan dibasuh. Wa fi ba'din nusakhih, dan di dalam sebagian beberapa redaksi, wa kullu ma yakhruju, adapun memakai lafaz wa kullu ma yakhruju bi lafdzil mudhari'i dengan memakai lafaz fi'il mudhari', yaitu menggunakan yakhruju kan di depan. Kalau kitab ini memakai lafaz kharaja. Bi isqati ma'iin, dengan menggugurkan lafaz ma'iin, yaitu lafaz ma'iin tersebut itu tidak dipakai. Wa ghasluh jami'il abwali wal arwathi, dan adapun membasuh semua macam kencing, wal arwathi dan juga berak, walau kana, dan meskipun ada apa keduanya, yaitu kencing dan juga berak tersebut, min ma'kulil lahmi, adalah dari hewan yang boleh dimakan dagingnya. Wajibun itu hukumnya wajib, itu wajib membasuhnya. Wa kaifiyatu ghaslin najasati, dan adapun cara membasuh najis, ingkanat itu jika ada apa najis musyahadatan itu terlihat bil ainih dengan mata, wahia dan adapun najis tersebut al musamma itu dinamakan bil ainiyati dengan najis ainiyah. Takunuh maka ada apa najis bizawali ainiha itu dengan menghilangkan kahanannya atau materinya najis tersebut. Wa muhawalatih zawali awsafiha, dan mengupayakan menghilangkan sifat-sifat najis yaitu najis ainiyah, min ta'min yaitu menghilangkan dari rasanya, aw launin atau warnanya, aw rihin atau baunya. Jadi kalau najis ainiyah, ketiga sifat ini
harus hilang. Fa'in baqiyah, maka jika tetap ta'mun najasati apa rasa daripada najis tersebut darah, maka bermudarat. Jadi apabila rasa daripada najis tersebut itu tetap, maka dihukumi tetap najis. Aw launun, atau tetap apa warnanya, aw rihun atau baunya, asurah yang sulit zawaluhu apa menghilangkannya, lam yaduruh, maka tidak bermudarat, yaitu dihukumi tidak najis. Wa in kana, dan jika ada an najasatu apa najis ghairu musyahadatin itu tidak terlihat bil ainih dengan mata, wahya, dan ada pun najis tersebut al musammatu itu dinamakan bil hukmiyati dengan najis hukmiyah. Fayakfi, maka cukup jariul ma'ih apa menjalankan air atau mengalirkan air alal mutanajjisi atas benda yang terkena najis biha dengan najis hukmiyah, walau mataron marratan wahidatan, meskipun dengan satu siraman. Jadi apabila hanya terkena najis hukmiyah, maka hanya cukup menyiram meskipun dengan hanya satu kali siraman. Thumastathna, kemudian mengecualikan al-musannifu, siapa kiai musannif, minal abwali, dari kata-kata al-abwal yaitu kencing, kaulahu ke ucapan kiai musannif, illa baulas sabiyi, kecuali kencingnya anak kecil laki-laki, alladzi lam yakul, yang tidak makan siapa anak kecil tersebut at-ta'amah, ke makanan. Ai artinya lam yatanawal, yang tidak memperoleh siapa anak kecil tersebut makulan, ke sesuatu yang dimakan, wala, dan tidak memperoleh atau tidak mendapatkan masyruban, ke sesuatu yang diminum, ala jihadit taghadzi, atas cara mengkonsumsi atau atas cara memakan. Fa innahu, maka sesungguhnya hal tersebut, ai artinya baulas sabiyi, kencingnya anak kecil laki-laki, yathuru, itu bisa suci, birasil ma'ih, dengan memercikkan air alaihi, atas kencing tersebut. Wala yushtaratu, dan tidak disyaratkan firrasyih, di dalam memercikan tersebut, saylanul ma'ih, apa mengalirkan air. Jadi meskipun air tersebut tidak mengalir, najis tersebut itu sudah dianggap suci, karena najis ini dinamakan najis mukhaffafah, yaitu najis yang ringan. Akan tapi dengan syarat lagi, air tersebut harus mengalahkan ke najis tersebut, dan juga harus sampai kering. Kalau belum kering itu masih belum dianggap suci. Fa'in akalah, maka jika makan aswabiyu, siapa anak kecil, atau amah, ke makanan, ala jihadit taghadzi, atas cara mengenyangkan atau atas cara mengkonsumsi, wusilah, maka dibasuh bauluhu, apa kencingnya, qat'an, dengan pasti. Wa kharaja, dan keluar, biswabiyih, dengan kata-kata aswabiyih. Aswabiyatu, siapa anak kecil perempuan, wal khuntha, dan anak kecil yang banci, al muskiluh, yang tidak diketahui apa itu perempuan atau laki-lakinya, fayughsaluh, maka dibasuh, min baulihima, apa dari kencingnya dari keduanya, yaitu anak kecil perempuan dan juga anak kecil orang yang banci, yaitu yang tidak diketahui laki-laki dan perempuannya, atau memiliki alat kelamin yang ganda. Jadi kencingnya anak tersebut itu harus dibasuh. Wusilah, kata di sini, yaitu harus dibasuh, jangan hanya mencukupkan dengan memercikkan air. Wa yushtaratu, dan disyaratkan fi ghusli mutanajjisin, di dalam membasuh mutanajjis, disyaratkan urudul ma'i, apa mendatangkan air alaihi, atas mutanajjis tersebut. In kanal ma'u, jika ada apa air, qalilan, itu sedikit. Jadi kalau airnya sedikit, itu tidak boleh dicelupkan ke air yang sedikit tersebut, harus didatangkan, yaitu bendanya harus disiram dengan airnya. Fa'in ukisah, maka jika dibalik, maksudnya dibalik di sini yaitu benda yang mutanajis tersebut dicelupkan ke airnya, lam yathur, maka tidak suci apa benda yang mutanajis tersebut. Amal ma'ul katsiru, adapun air yang banyak, fala farqah, maka tidak ada apa perbedaan bainah kaunil mutanajjisi, di antara adanya sesuatu yang mutanajis tersebut, waridan, itu mendatangkan air, au maurudan, atau didatangkan air. Jadi kata di sini, apabila airnya banyak, itu terserah, baik airnya itu disiramkan ke benda yang mutanajis maupun benda mutanajis tersebut itu menyeburkan ke air yang banyak tersebut, itu tetap bisa mensucikan.
Wala yu'fa dan tidak dimakfu atau tidak ditoleransi an syai'in apa dari sesuatu minan najasati yaitu dari sesuatu yang najis illal yasiri kecuali sedikit minad dami yaitu dari darah wal qayhi dan juga nanah. Wa yu'fa dan dimakfu atau ditoleransi anhuma apa dari keduanya yaitu darah dan juga nanah fi thawbin di dalam baju atau pakaian au badanin atau di dalam badan. Wa taswihu dan sah as-salatu apa salat ma'ahuma beserta keduanya yaitu darah dan juga nanah yang sedikit. Wa ila dan juga kecuali ma sesuatu ay syai'in sesuatu yaitu hewan la nafsa yang tidak ada apa darah lahu dimiliki hewan tersebut sa'ilatun yang mengalir kadubabin seperti lalat wa namlin dan juga tawon. Idza waqa'ah jika terjadi atau jika berada apa hewan tersebut fit ina'ih di dalam wadah wa mata dan mati apa hewan tersebut fihi di dalam wadah fa innahu maka sesungguhnya hal tersebut la yunajjisuhu itu tidak menajiskan apa hewan hu ke wadah. Wa fi ba'din nusakhi dan di dalam sebagian redaksi idza mata fil ina'i memakai lafaz idza mata fil ina'i yaitu jika mati apa hewan fil ina'i di dalam wadah. Wa afhamah dan memberi faham qauluhu apa perkataan Kiai Musannif waqa'ah rupanya lafaz waqa'ah ay artinya binafsihi dengan sendirinya memberi faham annahu kesesungguhnya sesuatu lauturiha jika dilempar ma apa sesuatu yaitu hewan la nafsa yang tidak ada apa darah lahu dimiliki hewan tersebut sa'ilatun yang mengalir fil ma'i'i dilempar di dalam sesuatu yang cair darah maka bermudarat yaitu menjadi najis. Wahwa dan adapun hal tersebut ma sesuatu jazama yang telah menetapkan bihi kama ar-Rafi'i siapa Imam Rafi'i fi syarh Shaghir di dalam kitab Syarah Shaghir. Walam yata'arrad dan juga tidak menyinggung siapa Imam Rafi'i li hadhil mas'alati ke masalah ini fil kabir di dalam Syarah Kabir. Jadi Imam Rafi'i sudah menetapkan di kitab Syarah Shaghir. Jadi tidak menyebut lagi di kitab Syarah Kabir bahwasanya hewan yang tidak mempunyai darah yang mengalir itu dimakfu akan tapi dengan syarat jika hewan tersebut tidak dilempar ke wadah dengan sengaja atau mempunyai arti hewan tersebut mati di dalam wadah dengan tersendirinya. Wa idza kathurat dan jika banyak maitatu ma apa bangkainya sesuatu la nafsah yang tidak ada apa darah lahu dimiliki ma tersebut sa'ilatun yang mengalir darahnya wa ghayyarat dan merubah apa bangkai tersebut maka sesuatu waqa'at yang berada apa bangkai tersebut fihi di dalam ma yaitu dalam sesuatu najasat hu maka menajiskan apa bangkai hu ke ma. Jadi kalau bangkainya itu banyak meskipun bangkai tersebut dari hewan yang tidak ada darah yang mengalir dan juga merubah ke benda tersebut maka tetap menajiskan ke benda tersebut. Wa idza nasya'at dan jika timbul hadhil maitatu apa bangkai ini minal ma'i dari benda yang cair atau dari sesuatu yang cair kadu di khallin seperti belatung yang ada di dalam cuka wa fakihatin dan ada di dalam buah-buahan lam tunajjishu maka tidak menajiskan apa bangkai tersebut hu ke benda cair tersebut qat'an sama sekali. Wa yustathna dan dikecualikan ma'ama beserta sesuatu dzukirah yang telah disebutkan apa mahuna di sini dikecualikan masailu apa permasalahan mazkuratun yang disebutkan fil mabsuutati di dalam kitab-kitab yang lebih besar sabaqah yang telah berlalu ba'duha apa sebagian masalah-masalah tersebut fi kitabit taharati di dalam kitab taharah. Wal hayawanu kulluhu tahirun dan adapun hewan kulluhu semua hewan tahirun itu suci illa kecuali al-kalbah anjing wal khinzirah dan babi. Wa ma tawallada minhuma dan sesuatu tawalladah yang timbul atau terlahir apa ma yaitu hewan minhuma dari keduanya yaitu anaknya anjing dan juga babi. Au min ahadihima atau dari salah satu dari keduanya ma'ah hayawanin tahirin beserta hewan yang suci. Misalkan anjing kawin dengan kambing misalkan. Jadi itu tetap anaknya dihukumi najis. Wa ibaratuhu tasadduqu bi taharatid dudil mutawallidi
minan najasati. Wa ibaratuhu dan adapun ibaratnya Kiai Musannif tasduquh itu membenarkan atau mencakup bi taharatid dudi dengan sucinya atau kesucinya belatung al-mutawallidi yang timbul apa belatung tersebut minan najasati dari sesuatu yang najis. Misalkan ada hewan mati. Meskipun hewan yang mati tersebut anjing, kemudian anjing yang mati tersebut itu keluar ulat atau keluar belatung, maka belatung yang hidup tersebut itu dihukumi suci. Wa huwa kadzalika dan adapun hal tersebut itu seperti itu, yaitu memang hukumnya seperti itu. Wal mayyitatu dan adapun bangkai kulluha semua bangkai najisatun itu najis illa kecuali as-samakah bangkainya ikan wal jaradah dan juga bangkainya belalang wal adamiyah dan juga mayatnya anak Adam. Wa fi ba'din nusakhi dan di dalam sebagian beberapa redaksi wa bana adama adapun memakai lafaz ibn Adam, tidak memakai al-adamiyah. Ai artinya maitatu kullin minha, bangkai setiap minha dari yang tiga tersebut, yaitu ikan dan juga belalang dan juga anak Adam. Fa innaha maka sesungguhnya hal tersebut tahirun itu suci. Jadi bangkainya ikan, belalang dan juga mayitnya anak Adam itu adalah suci. Wa yughsaluh dan dibasuh al-ina'u apa wadah min ulughil kalbi dari jilatannya anjing wal khinzir dan juga babi, dibasuh sab'a marratin dengan 7 kali basuhan. Bima'in tahurin dengan air yang suci, ihdahunnah yang adapun salah satu dari 7, masahubatun itu disertai biturabi dengan debu, at-tahuri yang suci. Ya umuh yang meratakan apa debu al-mahallah ke tempat al-mutanajjisah yang mutanajjis. Fa in kana al-mutanajjisu maka jika ada al-mutanajjisu apa sesuatu yang mutanajjis bima dzukira sebab sesuatu yang telah disebutkan, yaitu sebab jilatannya anjing dan juga babi, fi ma'in jarin kadirin itu berada di dalam air yang mengalir yang keruh yang bercampur debu, kafa maka cukup mururu sab'i jiryatin apa mengalirkannya 7 kali aliran atau melewatkannya 7 kali ke aliran tersebut alaihi atas mutanajis tersebut bila ta'firin dengan tanpa melumurkan debu lagi. Jadi hanya cukup meletakkan sesuatu yang mutanajis tersebut ke aliran air tersebut selama atau sebanyak 7 kali. Wa idza lam tazul dan jika tetap ainun najasatil kalbiyati apa materinya najisnya anjing tersebut illa bisitti ghusalatin kecuali dengan 6 kali basuhan, masalan umpamanya misalkan ada wadah terkena najisnya kotoran anjing misalkan. Jadi wadah tersebut dibasuh selama atau sebanyak 6 kali tidak hilang-hilang. Kemudian basuhan ke-6 itu baru hilang materi najisnya anjing tersebut. Husibah maka dihitung kulluha apa kesemuanya tersebut, yaitu 6 basuhan yang tidak hilang-hilang tersebut marratan wahidatan ke 1 kali basuhan. Jadi basuhan tersebut yang tidak hilang kecuali basuhan yang ke-6 itu dihitung 1 kali masih. Selebihnya itu dibasuh selama atau sebanyak 7 kali lagi, yang mana salah satu dari yang 7 itu dikasih debu. Wal arduh dan adapun bumi at-turabiyatuh yang berdebu, yaitu bumi yang berdebu yang terkena najis anjing, la yajibuh itu tidak wajib at-turabuh apa dikasih debu lagi fiha di dalam bumi tersebut alal asahih atas pendapat yang lebih asoh. Jadi kalau sudah bumi yang berdebu tersebut terkena najisnya anjing, maka tidak usah dikasih debu lagi, hanya tinggal siram. Wa yughsaluh dan dibasuh min sairi ai bakin najasati apa dari sisa ai yaitu sisa najis-najis tersebut marratan wahidatan ke 1 kali. Yaitu najis selain najisnya anjing dan juga babi dan juga najisnya anak kecil, maka dibasuh 1 kali. Yaitu mempunyai arti selain najis mukhaffafah dan juga mughalladhah itu dinamakan najis mutawassithah. Yang mana najis mutawassithah ini hanya dibasuh dengan 1 kali itu sudah cukup.
Wa fi ba'din nusakhi, dan di dalam sebagian beberapa redaksi marrotan ta'ti alaihi, memakai lafaz marrotan ta'ti alaihi, yaitu satu kali ta'ti yang mendatangkan apa satu kali tersebut alaihi atas najis tersebut. Wa thalathu, dan adapun 3. Wa fi ba'din nusakhi, dan di dalam sebagian beberapa redaksi wa thalathatu, memakai lafaz wa thalathatu bitta'ih dengan memakai ta. Jadi wasalatsu, dan adapun 3 kali afdaluh itu lebih utama, yaitu membasuh dengan sebanyak 3 kali itu lebih utama. Wa'lam, dan ketahuilah anna wusalatan najasati, sesungguhnya apa air basuhan najis ba'dah taharatil mahallil maghsuli, sesudah menyucikan tempat yang dibasuh, tahirun itu adalah suci, yaitu suci yang tidak mensucikan, itu dinamakan air mustakmal. Ini fasolat, jika terpisah apa air basuhan tadi ghairu mutaghayyiratin, dengan keadaan tidak berubah, walam yazid, dan tidak bertambah wazunuha apa timbangan air basuhan tadi ba'dam fisaliha, sesudah terlepasnya atau terpisahnya air basuhan, terpisah amma dari sesuatu kana yang ada apa mah ba'da tibari miqdari ma, sesudah menghitungnya perkiraan sesuatu, yatasharrabuhu, yang menyeraphu ke ma al maghsuluh, apa sesuatu yang dibasuh, minal ma, yaitu dari air. Ini sudah dijelaskan di depan tentang air mustakmal secara panjang lebar. Hadza, dan adapun hal ini illam tablugh, jika tidak sampai apa air, yaitu air basuhan tersebut, kullataini, kedua kullah. Fa in balagat huma, maka jika sampai apa air basuhan tadi huma ke 2 kullah, fasyartuh, maka adapun syaratnya ada mutaghayyuri, itu harus tidak berubah. Kalau berubah meskipun sampai 2 kullah itu tetap najis. Walamma, dan ketika faragha, sudah selesai al-musannifu, siapa kiai musannif, mimma, yaitu dari sesuatu yatuhuruh yang bisa suci apa ma bil ghuslih, dengan sebab dibasuh, syara'ah, maka memasuki siapa kiai musannif fima, di dalam sesuatu yatuhuruh yang suci bil istihalati, dengan istihalah. Apa itu istihalah? Wahia, adapun istihalah inqilabu syai'i, adalah berubahnya sesuatu min sifatin, dari satu sifat, ila sifatin ukhra, ke sifat yang lain. Faqalah, maka berkata siapa kiai musannif, wa idza takhallalat, dan jika menjadi cuka al khamratu apa khamr, wahia, dan adapun khamr al mutakhadzatu, adalah minuman yang dibuat min ma'il inabih, dari airnya anggur atau dari perasnya anggur. Muhtaramatan, baik itu dimuliakan, kanat ada al khamratu apa khamr, aula atau tidak dimuliakan. Jadi khamr itu ada 2, yaitu ada khamr itu muhtaramah, yaitu dimuliakan syarak, dan juga ada khamr itu tidak dimuliakan syarak. Seperti contoh khamr yang dimuliakan syarak adalah khamr yang dibuat yang bertujuan untuk dijadikan cuka, dan sedangkan khamr yang tidak dimuliakan syarak adalah khamr yang untuk mabuk-mabukan. Wa makna takhallalat, dan adapun makna takhallalat di sini sorot khallan, itu sorot menjadi apa khamr, khallan itu cuka, yaitu khamr tersebut menjadi cuka. Wa kana, dan ada sayruratuhu, apa terjadinya khamr khallan itu menjadi cuka, binafsiha, dengan dirinya sendiri. Jadi khamr tersebut apabila menjadi cuka dengan dirinya sendiri, tahurat, maka suci apa khamr tersebut, yaitu khamr yang menjadi cuka tersebut. Wa kadza, dan begitu juga dianggap suci lau takhallalat, jika menjadi cuka apa khamr binakliha, dengan memindahkannya khamr min syamsin, dari panasnya matahari, ila dhilin, ke tempat yang teduh, wa aksihi, dan juga sebaliknya. Jadi dianggap berubah dengan sendirinya apabila khamr tersebut hanya dipindah dari tempat panas ke tempat yang teduh, atau sebaliknya dari tempat yang teduh ke tempat yang panas, yaitu panasnya matahari, itu juga masih dianggap suci. Wa illam takhallal, dan jika tidak berubah menjadi cuka al khamru apa khamr
binafsiha dengan dirinya sendiri, bal akan tapi takhallala menjadi cuka apa khamr bitarhi syai'in dengan meletakkan sesuatu fiha di dalam khamr tersebut, lam yathur maka tidak suci apa khamr tersebut. Jadi apabila khamr tersebut menjadi cuka dengan dicampur dengan sesuatu, maka khamr tersebut itu tidak suci. Wa idza taharat, dan jika suci al khamru apa khamr, tahurah maka suci tarfuha apa wadahnya khamr, tab'an karena ikut laha ke khamr tersebut. Jadi apabila sudah khamrnya tersebut sudah suci, yaitu sudah menjadi cuka dengan sendirinya, maka wadahnya pun itu juga ikut suci. Wallahu alam bisawab wa ilahil marji wal ma'ab. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.